Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Perkenalkan saya Herdianto Simanjuntak dengan NIM 220320086. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Madiku Saleh jurusan Agribisnis. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Dan yang pertama itu kita akan membahas sedikit mengenai definisi advokasi, di mana secara umum advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, serta keputusan atau praktik yang berdampak pada kelompok ataupun kepentingan tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi itu berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Kemudian, di sini ada definisi menurut para ahli, di mana menurut Peterson 2003, dalam bukunya yang berjudul Advocacy for Social Justice, advokasi merupakan proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Nah, di sini juga ada menurut World Bank 2005, di mana mereka mendefinisikan advokasi itu sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian di sini ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Di mana yang pertama itu adalah advokasi kebijakan, di mana advokasi ini berupaya untuk mengubah ataupun mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi, ekspor impor, kemudian pengolahan sumber daya alam dan perlindungan petani. Kemudian jenis yang kedua itu ada advokasi pasar, di mana advokasi ini berfokus pada upaya menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi para petani dan pelaku usaha agribisnis, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Kemudian yang ketiga itu ada advokasi hak, di mana advokasi ini memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Nah, kemudian jenis yang keempat itu adalah advokasi keberlanjutan, di mana advokasi ini mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan jenis advokasi yang terakhir itu adalah advokasi konsumen. Nah, di mana advokasi konsumen ini mengedukasi dan melindungi hak konsumen, seperti terkait kualitas, keamanan pangan, serta informasi produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu peran advokasi dari petani ke pasar, di mana advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan serta tantangan terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi ataupun kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya itu seperti advokasi yang dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi, dan mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan para pedagang atau pengelola hasil pertanian. Kemudian peran yang kedua itu ada peran advokasi dari petani ke pemerintah. Di mana advokasi dalam peran ini menjadi jembatan untuk komunikasi antara petani dengan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian seperti infrastruktur, bantuan modal, serta program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi pemerintah. Kemudian advokasi yang efektif itu dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti alokasi anggaran untuk kebutuhan petani, yaitu irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kemudian peran penting yang selanjutnya itu adalah peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Nah, peran advokasi dalam pasar ke pemerintah ini adalah seperti pelaku agribisnis di tingkat pasar, seperti pengelola hasil pertanian, distributor, dan eksportir. Juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor impor. Advokasi di sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Kemudian di sini ada perbedaan advokasi, kampanye, dan lobby, dan negosiasi. Advokasi. Yang pertama itu serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, fokus utama dari advokasi
itu merupakan melakukan perubahan kebijakan, regulasi, ataupun praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasikan. Dan metode utama dari advokasi ini yaitu penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Dan yang selanjutnya itu ada kampanye, di mana kampanye ini merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali bersifat publik atau melibatkan berbagai kegiatan, komunikasi, dan mobilisasi. Fokus utama dari kampanye ini yaitu meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Metode utama dari kampanye ini yaitu orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Yang selanjutnya itu ada lobby. Lobby ini merupakan upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan ataupun keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu, kelompok yang memiliki kepentingan ataupun kekuasaan. Dan fokus utama dari lobby ini yaitu mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Dan metode utama yang dilakukan dari lobby itu pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, memberikan dukungan politik atau finansial, atau bisa dimaksud dalam batas etika dan hukum. Dan yang terakhir itu ada negosiasi, di mana negosiasi ini merupakan proses diskusi dan tawar-menawar antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utama dari negosiasi merupakan mencapai kesepakatan ataupun kompromi atas isu atau masalah tertentu. Dan metode utama dalam negosiasi ini, diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, serta mencari solusi yang kreatif. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Biasanya isu-isu yang dibahas di sini itu merupakan isu-isu yang sedang hangat. Isu yang pertama itu adalah isu pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Nah, di sini peran advokasi itu berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal atau peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan harga. Mengapa isu ini perlu diadvokasikan? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah kedaulatan pangan, di mana ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Alasan yang kedua itu adalah kesejahteraan petani lokal, di mana impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat para petani untuk bertani. Alasan yang ketiga itu adalah pembangunan ekonomi lokal, di mana hal ini mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai dalam negeri, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan alasan yang keempat itu adalah kualitas dan keamanan pangan, di mana kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal itu seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan jauh. Kemudian poin-poin advokasi dari isu ini adalah yang pertama itu penerapan kebijakan, di mana perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Dan poin yang kedua itu adalah peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal. Misalnya itu seperti bibit unggul, irigasi, atau pupuk. Dan poin yang ketiga itu adalah penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Dan poin yang keempat itu merupakan edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Kemudian ada isu yang selanjutnya itu di mana isu ini adalah isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture. Pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi pangan saat ini tanpa mengorbankan apapun untuk generasi yang akan mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Green agriculture ini adalah bagian integral dari fokus ini, di mana berfokus pada praktik yang ramah lingkungan. Mengapa isu green agriculture ini perlu diadvokasikan? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada karena degradasi lingkungan, di mana praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua itu karena relisensi terhadap perubahan iklim, di mana pertanian berkelanjutan dan hijau membangun relisensi terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, atau hama penyakit baru. Dan alasan yang keempat itu adalah kesehatan konsumen, di mana pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian
mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Karena dalam pertanian hijau atau green agriculture itu menggunakan bahan-bahan yang organik dan tidak berbahaya pada kesehatan konsumen. Dan alasan yang keempat itu peningkatan kualitas produk, di mana praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tinggi. Ini juga ada dibahas mengenai isu keberlanjutan dan pertanian hijau. Nah, di sini kita akan membahas tentang poin-poin advokasinya, di mana poin yang pertama itu ada insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Poin yang kedua itu ada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Poin yang ketiga itu adalah edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Poin yang keempat itu penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Kemudian di sini ada isu mengenai perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Di mana petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Mengapa isu perlindungan petani UMKM agribisnis dan akses pasar ini perlu diadvokasikan? Yang pertama itu karena kesejahteraan ekonomi, di mana petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Yang kedua itu karena inovasi dan diversifikasi. Dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Dan alasan yang ketiga itu merupakan pengurangan kesenjangan, di mana akses pasar yang adil akan mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain besar. Poin-poin advokasi dari isu ini adalah yang pertama penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM. Misalnya itu seperti kur khusus pertanian dan subsidi harga. Poin yang kedua itu peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian. Misalnya itu penyuluhan dan aplikasi pertanian. Poin yang ketiga merupakan pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Poin yang keempat itu fasilitas kemitraan yang adil antara petani atau UMKM dengan industri pengolahan atau retail besar. Poin yang selanjutnya itu adalah perlindungan terhadap praktik monopoli dan oligopoli di pasar pertanian. Poin yang terakhir itu adalah pemberdayaan kelembagaan petani seperti koperasi kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar. Isu yang selanjutnya itu adalah isu ketimpangan logistik dan agribisnis di daerah 3T. Daerah 3T itu merupakan terdepan, terluar, dan tertinggal, yang merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, yang dapat menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa isu ini perlu diadvokasikan? Karena yang pertama itu disparitas harga, di mana biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T menjadi lebih mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani itu menjadi sangat rendah karena sulitnya akses pasar. Alasan yang kedua itu karena kerugian pasca panen, di mana kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang kurang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Alasan yang selanjutnya itu karena keterbatasan akses pasar, di mana petani di daerah 3T kesulitan untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Dan yang terakhir itu karena pembangunan regional, di mana hal ini mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Nah, poin-poin dari advokasi ini adalah yang pertama itu peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Poin yang kedua itu merupakan pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Poin yang ketiga itu pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Yang selanjutnya pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Poin yang terakhir itu adalah pengembangan mode transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah 3T. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasusnya itu adalah advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Nah, studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar,
yaitu program food estate atau lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Hal yang melatar belakangi dari studi kasus ini adalah yang pertama pangan organik, di mana sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun, tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Kemudian yang kedua itu adalah food estate, program pemerintahan untuk mencapai atau menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar, seringkali untuk komoditas tertentu. Tujuannya adalah untuk ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Yang selanjutnya itu digitalisasi supply chain, di mana penggunaan teknologi seperti IoT, blockchain, AI atau e-commerce untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacak dalam rantai pasok. Nah, isu-isu advokasi dalam konteks ini yang pertama itu konflik potensial. Konflik potensial di mana program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. Di mana advokasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa food estate mempertimbangkan pertanian berkelanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Yang kedua itu peluang digitalisasi, di mana digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Platform e-commerce dapat menghubungkan langsung antara petani organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi sertifikasi dan ketelusuran produk. Dan data analitik yang dapat mengidentifikasi pasar potensial. Sertifikasi dan standar. Nah, advokasi untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar terjangkau bagi petani kecil. Dan yang terakhir itu ada dukungan kebijakan, di mana hal ini mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik, termasuk insentif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Poin-poin advokasi dari studi kasus ini adalah yang pertama, integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Poin yang kedua itu pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketelusuran produk organik. Poin yang ketiga itu adalah fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Dan poin yang keempat itu penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan, termasuk skema sertifikasi partisipasi atau PGS sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani dengan skala kecil. Dan materi yang selanjutnya itu adalah teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi modern dalam agribisnis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada digital advokasi, di mana di era digital ini yang telah mengubah langkah advokasi secara signifikan seperti media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas serta membangun kesadaran dan mobilisasi dukungan. Yang kedua itu ada grassroots advokasi, di mana ini berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Nah, dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kemudian, kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang akan diperjuangkan. Dan yang ketiga itu ada media relations, di mana ini membangun hubungan baik dengan media seperti media cetak, elektronik, ataupun daring. Nah, ini merupakan kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Kemudian digital advokasi, di mana ini memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Yang pertama itu kita akan membahas digital advokasi yang media sosial. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk yang pertama menyebarkan informasi, di mana berbagi fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis melalui media sosial. Yang kedua itu membangun komunitas, di mana ini menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Kemudian yang selanjutnya itu mengorganisir aksi, di mana melakukan pengumuman acara, kampanye, dan cara-cara untuk terlibat melalui sosial media itu tadi. Dan kemudian itu untuk mempengaruhi opini publik, di mana kita akan membentuk narasi dan merespons informasi yang salah atau merugikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain.
Dan kemudian kita dapat berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan melalui sosial media, seperti beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan yang selanjutnya itu ada petisi online, di mana platform seperti Change.org ini atau Avast yang memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan, di mana petisi online ini dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan pada target advokasi. Yang selanjutnya itu ada kampanye digital, di mana kampanye digital melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi seperti website dan blog, di mana sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, dan penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Kemudian yang selanjutnya itu ada grassroots advokasi, di mana pemberdayaan komunitas petani. Yang pertama itu membangun organisasi petani yang kuat. Hal ini akan mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, di mana hal ini dapat meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian, dan cara berpartisipasi ke dalam proses pengambilan keputusan, serta yang terakhir itu ada mobilisasi aksi lokal, di mana hal ini akan mengorganisir pertemuan, diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada institusi atau isu-isu spesifik. Kemudian ada membangun koalisi dengan organisasi lain, di mana hal ini bisa memberikan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan, dan mendokumentasikan pengalaman petani. Ini bisa menjadi sumber untuk mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat advokasi nantinya. Kemudian mengapa pemberdayaan petani itu penting? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu suara yang lebih autentik, di mana petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga mereka memiliki legitimasi yang kuat. Kemudian ada dukungan yang luas, di mana mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi, dan akuntabilitas di pembuatan kebijakan, di mana hal ini mendapat tekanan dari konstituen di tingkat lokal dan dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih progresif dan responsif. Kemudian di sini ada media relations dalam advokasi agribisnis, di mana yang pertama itu mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, karena pesan advokasi itu harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens yang menggunakan media tersebut. Kemudian ada membangun daftar kontak media untuk mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliputi isu-isu agribisnis, serta menulis siaran pers yang efektif untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Kemudian ada juga mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu-isu penting atau merespon perkembangan terkini terkait isu-isu yang sedang hangat. Dan juga ada menawarkan wawancara dan opini untuk menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media nantinya. Kemudian ada memonitor liputan media untuk melacak bagaimana isu-isu advokasi diliputi dan respon mereka jika ada informasi yang tidak akurat. Dan yang terakhir itu ada membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis untuk berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Alasan yang pertama itu karena untuk meningkatkan kesadaran publik, di mana media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada halayak yang lebih besar. Kemudian untuk membentuk opini publik, di mana ada pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu tersebut. Dan juga untuk menekan pembuat kebijakan untuk liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak secepat mungkin, serta membangun kredibilitas, di mana dari liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi tersebut di halayak luas.
Dan di sini ada studi kasusnya, yaitu kampanye dengan hashtag Save Sawah, kemudian hashtag Petani Berdaulat. Yang pertama itu kita akan membahas hashtag Save Sawah, di mana kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Dan di sini kita akan membahas strategi yang mungkin digunakan untuk hashtag Save Sawah ini atau isu ini. Yang pertama itu mungkin penggunaan media sosial, di mana penggunaan hashtag Save Sawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Kemudian bisa diadakannya petisi online untuk mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah dan mendorong kebijakan perlindungan lahan. Kemudian diadakannya keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti. Nah, hal ini dapat menjadi sebuah dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan-pesan kampanye yang mereka sampaikan kepada para pengikut atau followers mereka. Kemudian bisa juga diadakannya liputan media. Hal ini untuk mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampak dari alih fungsi tersebut. Kemudian bisa juga mengadakan aksi lokal, di mana hal ini dilakukan untuk mengorganisir aksi damai dan diskusi di publik komunitas yang berdampak. Kemudian studi kasus yang kedua itu hashtag Petani Berdaulat, di mana kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan untuk hashtag Petani Berdaulat ini yang pertama adalah narasi pemberdayaan, di mana narasi ini menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Kemudian bisa diadakannya edukasi publik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Kemudian dapat juga dilakukan advokasi kebijakan, di mana hal ini akan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani, seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Kemudian langkah yang selanjutnya itu mungkin kita bisa melakukan kolaborasi dengan organisasi petani, seperti bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat gerakan. Dan yang terakhir itu penggunaan konten kreatif, di mana kita bisa membuat infografis, video pendek, atau konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas terkait dengan hashtag petani berdaulat ini. Nah, di sini kita akan menganalisis studi kasusnya. Yang pertama itu identifikasi tujuan. Apa sih tujuan spesifik dari setiap kampanye? Kemudian analisis target audiens. Kira-kira siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini? Misalnya masyarakat umum, pembuat kebijakan, atau petani. Kemudian penggunaan teknik digital. Bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan? Apa yang akan dilakukan di media sosial atau platform online tersebut? Dan juga keterlibatan komunitas. Kira-kira apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil? Kemudian ada juga hubungan dengan media. Bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa dan sebesar apa impact nantinya. Dan yang terakhir itu ada dampak dan hasil. Kira-kira apa dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye ini? Misalnya perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran publik, dan hal-hal lainnya. Dan materi yang selanjutnya itu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada identifikasi stakeholder yang strategis di agribisnis. Kira-kira stakeholder itu apa sih? Stakeholder itu adalah individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis meliputi pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu-isu yang ingin diadvokasikan. Identifikasi stakeholder strategi bisnis. Yang pertama itu ada pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat itu yang pertama Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian itu bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, maupun kesejahteraan petani. Kementerian Perdagangan, di mana tanggung jawab dari ataupun pekerjaan dan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan ini adalah terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian seperti ekspor impor dan stabilitas harga. Kemudian ada Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi dan pajak. Dan juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana
mana peran dari kementerian ini adalah terkait dengan isu-isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Dan yang terakhir itu ada Kementerian Koperasi dan UKM, di mana kementerian ini mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategi agribisnis, yang pertama itu kita akan membahas pemerintah dulu, di mana tugas dan kewajiban maupun kewenangan dari pemerintah itu yang pertama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di mana tugas dari Bappenas ini merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Kemudian yang kedua itu pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota. Ini memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Kemudian di sini ada asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Asosiasi komoditas, misalnya itu Asosiasi Petani Padi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, di mana ini mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Kemudian ada organisasi petani, misalnya itu seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, di mana KTNA ini menyuarakan aspirasi petani secara umum. Kemudian ada koperasi pertanian, di mana koperasi pertanian ini menjadi wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan hal-hal yang mengenai pertanian. Kemudian ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian, di mana asosiasi ini mewakili kepentingan perusahaan yang mengelola produk-produk pertanian. Kemudian ada media massa, di mana media massa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu media cetak, seperti koran dan majalah. Peran dari media massa ini adalah membentuk opini publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak seperti koran maupun majalah tadi. Kemudian yang kedua itu ada media elektronik seperti televisi dan radio, di mana media ini memiliki jangkauan yang cukup luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan melalui berita-berita maupun acara-acara yang disiarkan di televisi atau di radio. Kemudian yang ketiga itu ada media daring. Ini seperti portal berita maupun media sosial, di mana media ini memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik, seperti contohnya itu Facebook, YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok. Kemudian ada akademisi dan lembaga penelitian. Yang pertama itu mungkin di universitas, di mana universitas lagi gencar-gencarnya melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Kemudian ada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian pemerintahan dan non pemerintah, di mana ini lembaga-lembaga ini menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset yang telah mereka lakukan. Kemudian ada tenaga ahli ataupun konsultan, di mana mereka memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis untuk mendorong perkembangan agribisnis. Kemudian ada organisasi non pemerintah atau NGO. Yang pertama itu NGO lingkungan, fokus utama itu pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan pertanian. Yang kedua itu ada NGO kesejahteraan petani, di mana ini berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, hak-hak mereka, dan akses terhadap sumber daya. Dan NGO konsumen, memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kemudian ada perusahaan besar atau swasta maupun BUMN, di mana perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Kemudian ada perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, di mana perusahaan ini memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian dan pembentukan pasar. Ada juga perusahaan retail dan distribusi. Perusahaan ini mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Kemudian ada BUMN pangan, di mana BUMN memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Seperti contohnya itu ada BUMN Bulog. Kemudian strategi membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu isu tertentu. Untuk membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Strategi membangun koalisi advokasi ini yang pertama dari identifikasi tujuan bersama, di mana mereka menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi, kemudian memastikan bahwa semua anggota itu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terkait tujuan mereka.
Kemudian yang kedua ada pemetaan potensi anggota koalisi, di mana di sini melakukan identifikasi organisasi maupun individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya itu keahlian, jaringan ataupun dana, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Kemudian ada membangun komunikasi yang efektif untuk menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Kemudian menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas dan mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Kemudian ada membangun kepercayaan dan hubungan baik, memanfaatkan kekuatan jaringan masing-masing anggota. Kemudian ada fleksibilitas ataupun adaptasi, di mana di sini terjadi penyesuaian antara masing-masing pihak ataupun koalisi. Dan yang selanjutnya ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama dengan mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat peran ataupun pesan dari advokasi tersebut. Kemudian di sini kita akan melakukan analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, di mana menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang mungkin menjadi penantang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis yang sedang dijalankan. Yang pertama itu kepentingan stakeholder, mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama dari setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Kemudian ada pengaruh stakeholder dengan mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Misalnya itu seperti pemerintah, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada agribisnis itu yang pertama matriks pemetaan stakeholder. Salah satu alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu ada kepentingan maupun pengaruh. Kemudian berdasarkan matriks ini stakeholder dapat dikategorikan menjadi high power, high interest seperti pemain kunci, di mana stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara efektif dalam setiap proses advokasi. Dan yang kedua itu ada high power atau low interest, di mana pengambilan keputusan itu bisa menjadi potensial dengan stakeholder ini memiliki kekuatan maupun uh, hal tertentu untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu-isu terkait. Berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi low power dan high interest, di mana bisa dibilang itu pendukung potensial yang sangat tertarik pada isu-isu yang sedang dibahas, dan yang terakhir itu adalah low power atau low interest, di mana ini hanya sekedar menjadi pengamat yang kepentingan atau pengaruhnya itu rendah untuk advokasi ini. Kemudian analisis kepentingan pengaruh stakeholder. Analisis yang dilakukan itu adalah analisis SWOT stakeholder, di mana menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perspektif setiap stakeholder yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana cara mereka memungkinkan bereaksi terhadap upaya advokasi yang sedang dilakukan. Dan materi yang selanjutnya itu adalah advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pentingnya data dalam advokasi itu adalah untuk menjadi tulang punggung advokasi yang berbasis bukti atau biasa disebut evidence based advokasi. Dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar dari setiap masalah serta potensi dan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama itu ada statistik harga, di mana harga produsen atau petani. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, ataupun tekanan dari produk impor. Dan ini bisa menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga dan subsidi. Kemudian ada harga konsumen, di mana ada perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani. Dapat mengungkap inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Dan yang selanjutnya itu ada perbandingan harga regional maupun global, di mana data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor.
Kemudian selanjutnya itu ada data produksi, di mana yang pertama itu ada volume produksi. Hal ini menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas di mana terjadi penurunan produksi yang dapat mengindikasikan masalah lahan, iklim maupun insentif bagi petani. Kemudian ada produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Kemudian ada varietas unggul, di mana data ini mengadopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Kemudian selanjutnya data supply demand. Yang pertama itu kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor. Seperti jika memang diperlukan ya maka harus dilakukan impor. Atau sebaliknya menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Kemudian surplus produksi. Data surplus ini dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru, pengelolaan pasca panen, atau kebijakan penyangga harga. Dan yang terakhir itu ada pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Data pendukung lainnya itu seperti sosial ekonomi petani, di mana ini terdiri dari data pendapatan, tingkat pendidikan, akses fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Kemudian data pendukung yang selanjutnya itu ada dampak lingkungan, di mana data ini berisi tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Dan data yang selanjutnya itu data pendukung akses pasar, di mana data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Yang selanjutnya itu adalah materi tentang tools digital untuk advokasi, di mana ada berbagai alat digital modern yang memungkinkan advokat untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Google Trends dan X atau Twitter Analytics untuk isu viral agribisnis. Mungkin yang pertama kita akan membahas Google Trends, di mana Google Trends memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Ini bisa membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya itu harga cabai naik, pertanian organik, food estate kritik. Kemudian menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Dan yang selanjutnya itu ada X atau Twitter Analytics, di mana ini memberikan wawasan tentang kinerja tweet atau jumlah impresi, engagement, retweet, dan popularitas hashtag. Kemudian ada demografi audiens. Nah, ini membantu para advokat dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada teknologi Canva dan Capcut untuk konten kampanye. Canva merupakan platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional yang sangat efektif untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Kemudian yang selanjutnya itu ada Capcut, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Ini cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts, dan lain-lainnya. Ini dapat menyebarkan pesan yang berisi advokasi dengan cepat dan emosional. Misalnya itu video kondisi petani dan pakai isu tertentu. Yang selanjutnya itu adalah petisi online atau change.org. Kemudian ada Avast dan aplikasi lain. Platform ini memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tuntutan ataupun perubahan kebijakan. Mereka dapat memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi secara kolektif untuk menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tertentu. Contohnya itu seperti penuntutan perlindungan lahan petani, mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan mereka lagi. Materi yang selanjutnya itu adalah tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Yang pertama itu teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lain. Prinsip-prinsip persuasi. Yang pertama itu ada reciprocity atau timbal balik. Orang-orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi ini biasanya berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan
dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua itu, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi, di mana orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau mereka lakukan di sebelum-sebelumnya. Kemudian, mendorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar lagi nantinya. Misalnya itu seperti meminta pembuatan kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani, lalu menggunakan pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Prinsip yang selanjutnya itu ada social proof atau bukti sosial, di mana orang-orang akan mengikuti tindakan orang lain terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani yang mendukung isu-isu yang telah dikeluarkan. Kemudian sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip yang selanjutnya itu adalah authority atau otoritas. Orang-orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kemudian kutip pendapat ahli pertanian terkait isu tersebut, kemudian libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip yang selanjutnya itu liking atau suka, di mana orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Dengan membangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas dan berkomunikasilah dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Dengan begitu, orang-orang ataupun audiens akan menyukai cara ataupun kepribadian kita. Yang selanjutnya itu adalah scarcity atau kelangkaan, di mana orang-orang cenderung menilai lebih tinggi suatu yang langka dan terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis. Misalnya itu, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya, atau generasi petani muda yang nantinya akan meninggalkan sektor pertanian. Di sini akan dilakukan ada materi mengenai penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama itu kita bisa mempertimbangkan relevansi, di mana pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi dan stabilitas sosial. Bagi konsumen, fokus pada keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan mudah diingat. Kemudian bisa menyusunnya berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi kita juga harus menawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya itu, bukan hanya harga pupuk yang mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Kemudian bisa melakukan dengan menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggunakan daya tarik emosional. Misalnya itu cerita tentang perjuangan petani, kemudian dengan argumen rasional yang didukung oleh data. Dan yang selanjutnya itu ada konsisten. Pastikan pesan yang kita sampaikan itu konsisten dan semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Kemudian di sini ada pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama itu audience target. Kita harus memilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens yang akan kita jadikan target. Misalnya itu media sosial untuk generasi muda seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Dan kemudian kita harus mempertimbangkan sifat pesan, di mana pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial atau siaran pers. Kemudian storytelling berbasis data agribisnis. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Ketika digabungkan dengan data, storytelling akan menjadi lebih persuasif dan dapat mempengaruhi target yang telah kita targetkan. Kemudian mengapa storytelling berbasis data efektif? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu humanisasi isu, di mana data saja itu bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah yang lebih realistis kepada manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu maupun komunitas. Kemudian karena itu bisa meningkatkan daya ingat, di mana otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Kemudian membangun empati, di mana cerita itu dapat membangkitkan emosi dan empati, kemudian mendorong audiens untuk peduli terhadap isu tertentu dan memungkinkan mereka untuk bertindak.
Kemudian ada menyederhanakan kompleksitas, di mana cerita itu dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks. Kemudian yang selanjutnya itu mengapa storytelling berbasis data itu efektif? Karena yang pertama menyederhanakan kompleksitas, cerita yang dapat membantu menjelaskan isu organisasi atau agribisnis yang kompleks, misalnya itu rantai pasok global, dampak perubahan iklim, menjadi format yang lebih mudah dicerna. Kemudian yang kedua itu untuk meyakinkan lebih baik, di mana sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Kemudian ada elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Yang pertama itu tokoh. Tokoh itu bisa berupa karakter dan siapa tokoh utama yang ada dalam cerita. Petani yang berjuang, UMKM yang inovatif, atau konsumen yang peduli. Kemudian ada konflik ataupun masalah. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Misalnya itu harga jatuh, gagal panen, lahan tergusur, kesulitan akses modal. Dan disinilah data dapat masuk menunjukkan skala masalahnya. Misalnya itu penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok. Di mana data BPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Kemudian ada aksi atau perjuangan, di mana apa kira-kira yang dilakukan oleh tokoh untuk mengatasi masalah. Misalnya, Pak Budi mencoba beralih ke pertanian organik atau sekelompok petani yang membentuk koperasi. Dan yang selanjutnya itu ada resolusi harapan. Kira-kira apa yang menjadi solusi yang diadvokasikan atau dampak apa yang bisa berubah menjadi dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi itu diterapkan. Misalnya itu dengan adanya kebijakan subsidi, Pak Budi bisa membeli benih yang lebih murah dan kembali bertanam dengan produktivitas daerah bisa naik 20% berdasarkan simulasi Akademi Pertanian. Kemudian ada data yang terintegrasi. Data tidak disajikan secara terpisah, melainkan dimasukkan ke dalam narasi yang memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data seperti infografis grafik dan menyertai cerita untuk memberikan dampak visual. Kemudian yang terakhir ada call to action. Apa yang diterapkan atau apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita. Misalnya itu dukung petisi kami, hubungi wakil rakyat Anda atau beli produk pertanian lokal. Kemudian ada contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama itu melalui video dokumenter pendek, mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang bisa dibilang sangat buruk. Kemudian diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Kemudian ada infografis interaktif, cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Kemudian ada contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama testimoni petani, di mana kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik relevan. Kemudian ada laporan advokasi, struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan, diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi? Merupakan serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Tujuannya itu adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama berita hoax tentang harga pangan. Misalnya itu tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar. Bagi kelompok advokasi, ini bisa menjadi krisis atau memungkinkan dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menyudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Kemudian ada kebijakan dadakan mengenai larangan ekspor ataupun impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya itu minyak goreng ataupun batu bara, atau larangan impor produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Kemudian yang selanjutnya itu ada pencemaran nama baik komoditas, di mana sebuah produk pertanian tertentu, misalnya itu kelapa sawit, produk hortikultura, dituduh memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat dan disebarluaskan melalui
media oleh kelompok-kelompok tertentu, dan ini bisa menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Kemudian ada kegagalan program pertanian berskala besar, di mana sebuah program pemerintah misalnya food estate yang diadvokasikan atau dikritik oleh organisasi ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasikan atau mengkritik program tersebut tergantung pada posisi mereka. Yang terakhir itu ada serangan personal terhadap tokoh advokat, di mana tokoh kunci dalam advokasi sering diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik, yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Kemudian ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau menginformasikan. Menghadapi penolakan, ancaman, atau menginformasikan memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Yang pertama itu pembentukan tim krisis, di mana kita menunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum jika diperlukan, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Kemudian, tim harus memiliki otoritas terhadap pembuat dan membuat keputusan dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan pemantauan dan deteksi dini, di mana aktif memantau media massa seperti media cetak, media elektronik, ataupun media online dan media sosial untuk mengidentifikasi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin, dan gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Kemudian bisa dilakukan penilaian dan analisis, di mana setelah krisis terdeteksi, segera harus melakukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan apa yang menjadi sumber krisis, seberapa luas dampaknya, siapa yang terpengaruh, apa fakta-fakta sebenarnya, dan siapa pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman tersebut. Kemudian kita harus dapat membedakan antara kritik yang valid dan misinformasi atau hoax. Kemudian kita akan melakukan pengembangan pesan kunci, di mana kita harus merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Kemudian harus berfokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan advokasi yang telah dilakukan. Kemudian hindari bahasa yang emosional maupun defensif, harus menggunakan bahasa yang bisa dibilang harus netral. Kemudian kita harus melakukan respon cepat dan tepat, di mana jangan pernah menunda respons, karena penundaan dapat memperburuk situasi, kemudian menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Dan kemudian pilih saluran yang tepat, di mana kita harus tergantung pada sifat krisis. Misalnya, pernyataan pers, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, dialog dengan pihak terkait. Kemudian ada transparansi, di mana kita harus bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Dan ada empati, di mana kita harus mengakui kekhawatiran publik atau pihak yang berdampak. Dan yang terakhir itu ada harus fokus pada solusi. Jika krisis terkait masalah, sampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian melawan misinformasi dan hoax. Cara-caranya itu yang pertama, fakta dan bukti, di mana kita harus menyajikan data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi yang telah menyebar luas di kalangan publik. Kemudian kita harus melakukan klarifikasi di publik secara tegas melalui media dan platform digital. Kemudian kita harus melakukan edukasi publik. Jika perlu, kita harus membuat kampanye terkait edukasi untuk meningkatkan literasi media dan kritis masyarakat terhadap informasi yang diterima. Kemudian ada melapor ke platform atau pihak berwenang. Jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu, laporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib. Kemudian ada evaluasi dan pembelajaran, di mana setelah krisis mereda, lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani, identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapan siagaan di masa depan, perbarui rencana manajemen krisis jika diperlukan. Teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda namun tetap konsisten dalam pesan. Pertama, pernyataan resmi. Kita harus membuat sampaikan poin-poin utama dengan beberapa paragraf yang jelas dan ringkas. Kemudian pastikan semua informasi yang disampaikan itu benar dan dapat diversifikasi karena datanya itu harus faktual dan akurat. Kemudian tujuan yang jelas, di mana apa tujuan dari pernyataan ini. Kemudian ada satu suara, pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Kemudian ada call to action atau opsional jika relevan, sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain untuk publik. Kontak media, sertakan informasi untuk berbicara. Kemudian ada klarifikasi di media sosial.
Kita harus melakukannya dengan cepat dan responsif karena waktu krusial di media sosial. Gunakan bahasa yang tepat, ringkas, dan to the point. Fokus pada fakta, gunakan visual, gunakan hashtag yang relevan, kemudian bersiap untuk interaksi karena harapan pertanyaan, komentar, dan bersiaplah untuk meresponnya dengan bijaksana.